Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu dan guru dan juga staf tata usaha, dan juga kepada rekan seperjuangan saya Bapak Ahmad Sakur sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Bapak Ibu, di sini adalah diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah kami lakukan. Kita mau flashback terlebih dahulu. Flashback di tahun 2022, kita masih ingat waktunya itu di bulan April. Itu adalah proses pendaftaran calon angkatan ke-7. Nah, dari bulan April kita membuat esai, melakukan simulasi mengajar, wawancara dan juga sebagainya, dan tibalah waktunya di bulan September. Kurang lebih prosesnya 5 bulan. 5 bulan untuk bisa lulus dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan di bulan Oktober, satu semester kemudian kita melakukan pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan modul ke-1. Modul 1 saja lebih dari 2 bulan. Dan ini adalah aplikasi dari kegiatan yang telah kami pelajari di modul ke-1, yaitu budaya positif. Berarti masih ada kurang lebih 5 bulan ke depan, karena program kami akan berakhir di bulan Juni 2023. Jadi memang panjang durasinya. Semoga kami diberikan kesehatan dan juga kekuatan sehingga bisa melewati program pendidikan guru penggerak ini dengan tuntas sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, program pendidikan guru penggerak 70% dilaksanakan secara online, yang didampingi oleh seorang fasilitator dan juga seorang instruktur. Jadi fasilitator itu yang mendampingi secara online, dan juga instruktur itu adalah yang memberikan materi setiap 2 minggu sekali. Sisanya 30% dilakukan secara offline, yaitu kegiatan pendampingan individu. Jadi mengajar praktiknya datang ke sekolah dan juga mengadakan loka karya yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Nah, jadi sampai nanti di bulan Juni kita akan ada 6 kali loka karya dan juga 6 kali pendampingan individu. Ya, ini sebelum masuk ke modul kedua, kita diberikan penugasan untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata dalam konsep budaya positif yang telah dilaksanakan di kelas masing-masing. Oke, kesepakatannya ya. Saya sampai Bapak Ibu bisa bertanya di sesi tanya jawab, dan juga pertanyaan akan dijawab pada sesi jawab setelah presentasi selesai. Oke, ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Ada 6. Poin 1 sampai 3 sudah disampaikan Pak Sakur. Poin 4, 5 data akan saya sampaikan. Tetapi izinkan saya untuk flashback dan juga membahas sedikit beririsan dengan yang disampaikan oleh Pak Sakur. Yang pertama, bagian 1, pengenalan singkat filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional pertama ini memiliki konsep pemikiran yang luar biasa. Dia mengemukakan teori pendidikan di mana berbunyi salah satunya apa? Salah satunya teori dari teman kita
Itu yang ideologi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar. Oke, salah satu yang lain, salah satu filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar katanya, didiklah siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini luar biasa. Didiklah siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita flashback jauh ke belakang di zaman Nabi telah mengemukakan bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman. Kalau generasi sekarang pintar terhadap teknologi, mau tidak mau kita juga harus minimal melek teknologi. Ini konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar yaitu didiklah siswa kita, anak-anak kita dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah ini di sisi positif sudah disampaikan Pak Sakur. Nah ini juga budaya positif juga sudah. Budaya positif adalah budaya yang berada di sekolah, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif yang harus kita tanamkan pada anak didik kita supaya mereka memiliki karakter budaya yang positif. Ya, bagian kedua yaitu langkah-langkah budaya positif. Kita lihat ini ada sebuah tanda panah yang kecil adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Terus yang kedua adalah kebutuhan dasar. Yang ketiga penerapan disiplin positif, tadi juga sudah disampaikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah kesepakatan kelas. Nah ini bahasa lain dari kesepakatan kelas itu adalah kalau Bapak Ibu guru sering menyampaikan di kelas itu adalah kontrak belajar. Kontrak belajar. Tapi ini bukan hanya dalam proses pembelajaran. Selama Bapak Ibu guru di kelas, guru dan siswa memiliki keyakinan yang harus disepakati. Ya, ini yang pertama paradigma pembelajaran. Cara pandang terhadap proses pembelajaran. Yang paradigma lama itu adalah transfer pengetahuan. Bagaimana seorang guru mentransfer pengetahuannya dari dia ke peserta didik atau ke siswa atau ke murid. Tetapi paradigma yang sekarang adalah bagaimana seorang guru menjadi fasilitator, menjadi motivator dan juga menjadi mediator. Di paradigma lama guru sebagai sumber ilmu, tetapi di paradigma baru itu adalah berpihak pada siswa atau berorientasi pada siswa. Dulu pada saat paradigma lama kita berorientasi pada kurikulum. Apapun yang kita lakukan di dalam kelas, itu harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Tetapi paradigma sekarang semuanya harus berpihak pada murid. Bagaimana murid bisa belajar dengan nyaman, bagaimana murid bisa menambah pengetahuannya dengan kemampuan yang mereka miliki dan juga lain sebagainya. Nah, ini adalah paradigma pembelajaran. Sekarang kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Mau tidak mau, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kesenangan. Ya kan, bagaimana kita stresnya misalkan dalam mempelajari ataupun dalam mendidik anak-anak kita, sesekali kita butuh refleksi, butuh kesenangan, butuh healing dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar. Jadi mau tidak mau, ini adalah kebutuhan yang kita butuhkan. Entah 1 bulan sekali, entah 1 minggu sekali, entah 1 sekali dan juga lain sebagainya. Yang ini kita butuh yang namanya kesenangan. Entah senangnya ini berupa materi ataupun berupa non materi.
seperti itu. Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan sahabat dan juga sebagainya, itu juga termasuk salah satu keserakahan. Yang kedua, itu adalah kebebasan. Sifat dasar manusia yang kedua adalah kebebasan. Bagaimana kita bisa bebas dalam melakukan aktivitas tanpa ada paksaan dari pihak dua. Itu salah satunya. Yang ketiga, yaitu kekuasaan. Kekuasaan di sini dalam artian minimal itu kita bisa menguasai diri kita pribadi, bisa menguasai diri kita pribadi dari sikap serakah, tamak dan juga sebagainya. Minimal kita bisa menguasai diri kita pribadi. Syukur-syukur kalau kita bisa berkembang, bisa menguasai atau bisa mengelola masyarakat, bisa mengelola sekolah, bisa mengelola kelompok dan juga sebagainya. Yang keempat itu adalah cinta dan kasih sayang. Ini pasti akan sangat dibutuhkan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah salah satunya cinta dan kasih sayang. Semua ini itu adalah untuk survive atau untuk bertahan hidup. Tidak mungkin manusia bertahan hidup salah satunya hilang. Bertahan hidup tidak ada kesenangan, bertahan hidup tidak ada cinta dan kasih sayang, itu tidak akan. Makanya semuanya ini, keempat-empatnya ini itu akan menjadi survive atau bertahan hidup. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Bagaimana caranya disiplin positif bisa terterapkan minimal diri kita pribadi, walaupun sudah dalam diri kita pribadi kita terapkan kepada siswa kita. Kalau pada siswa kita bentuk lingkungan sekolah yang memiliki disiplin positif yang baik, seperti itu. Ya, ini menurut Jason dalam bukunya Restoring School Discipline, ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pada saat kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka kita akan berperilaku positif. Karena salah satu tujuannya adalah untuk menghindari hukuman salah satunya dan juga sebagainya. Ya, itu ada motivasinya. Motivasi kita berbuat baik salah satunya untuk tidak menerima hukuman atau untuk meninggalkan ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah kita lakukan, seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Pada intinya perilaku manusia itu dihadapkan dengan dua hal, yaitu motivasi dari dalam dan juga motivasi dari luar. Motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, yang ada di depan yang kita lihat itu rata-rata adalah apa? Motivasi dari luar atau dari dalam? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik apa ekstrinsik? Nah, kalau yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti dari ekstrinsik ya? Ekstrinsik. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ekstrinsik ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya benar, ini ekstrinsik atau ekstrinsik? Oke. Oke. Ini contoh-contoh perbedaan motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi ekstrinsik. Ya, apa yang terjadi jika saya tidak belajar pada saat mau ulangan? Ini bagi siswa.
Dua. Terus yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga ada apa? Motivasi dari dua, dari ekstrinsik juga. Sedangkan yang terakhir akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini adalah baru dari dalam, ya. Akan jadi apa jika saya malas? Itu dari dalam. Akan jadi apa jika saya rajin belajar? Itu juga dari dalam. Akan jadi apa jika saya rajin beribadah? Itu juga dari dalam, dari intrinsik. Ya, sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga dari institusi. Yang tadi sudah disampaikan Pak Sakur, kita ketahui bahwa ada motivasi. Tadi barusan sudah dijelaskan bahwa motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Di sini perbedaannya adalah ada hukuman, ada penghargaan, dan juga ada restitusi. Oke. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk contohnya, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan menghasilkan diri. Ini kalau kita memberikan hukuman kepada murid. Sedangkan konsekuensinya kehilangan hak, waktu juga seorang diri atau time out, penahanan, detention, dan juga sebagainya. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersepakat untuk memperbaiki diri. Perbedaannya apa? Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya dilakukan oleh satu pihak, pelaksana satu pihak. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah berawal dari keyakinan kelas, kesepakatan, dan juga sebagainya. Itu adalah konsekuensi. Terus yang ketiga, restitusi ini adalah jika ada murid bermasalah atau bersalah, maka kita memberikan alternatif lainnya. Contohnya dari perbedaan identitas ini. Misalkan ada seorang siswa datang terlambat ke sekolah. Misalkan ada siswa datang terlambat ke sekolah. Hukuman berarti siswa tidak boleh masuk. Itu adalah hukuman. Atau siswa kembali pulang. Itu adalah hukuman. Terus kalau konsekuensi, kalau misalkan ada kesepakatan, ada keyakinan kelas, jika masukkan terlambat atau datang terlambat ke sekolah, akan diberikan konsekuensi. Misalkan dia harus belajar di ruang perpus, ataupun dia harus memberi catatan dan sebagainya, membuat catatan terkait dengan materi yang ketinggalan dan sebagainya. Sedangkan kalau di restitusi, beberapa pihak memberikan solusi alternatif. Misalkan ada siswa datang terlambat, diberikan alternatif yang pertama, bangunnya lebih awal. Yang kedua, menggunakan kendaraan dan juga sebagainya. Yang ketiga, misalkan disampar oleh temannya, dan juga sebagainya. Itu adalah restitusi. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, semoga kita semua bisa memberikan pemahaman yang baik kepada anak didik kita bahwa sikap yang kita ambil bukan hanya semata berupa hukuman saja, tapi bisa juga konsekuensi, bisa juga dengan restitusi. Nah, ini perbedaan. Hukuman biasanya dibuat guru satu pihak, aturan bersifat memaksa. Sedangkan kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak siswa. Ya, nanti kesepakatan yang kelas. Begitu pula juga restitusi dibuat oleh siswa. Nah, berarti dia harus ngapain nih supaya tidak datang terlambat. Minta tolong sama temannya yang tadi saya sampaikan. Bisa tolong dibangun lebih awal sama orang tuanya. Bisa minta tolong menggunakan kendaraan misalkan dan juga sebagainya. Ya, ini sifatnya menyakitkan
Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, biasanya demikian. Kalau memang hukuman biasanya menyalahkan, kamu datang terlambat, bla 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 seperti ini. Ya. Nah, biasa mengkritik, menyindir dan juga semoga tidak terjadi pada diri kita, yaitu merendahkan siswa. Yang kedua, kalau untuk konsekuensi itu membantu guru menyamakan peraturan, melakukan peringatan dan juga menerapkan konsekuensi. Ingat, konsekuensi yang ada setelah kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, kalau restitusi itu menguatkan guru menyebutkan pihak kelas membimbing kerangka dua berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini perbedaan nyatanya ya, hukum, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Tidak ada hukuman yang tidak mendadak, biasanya mendadak. Yang kedua, konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Tidak nyamannya tidak selamanya, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman bisa apa? Jangka panjang. Dulu saya masih ingat di DWR dengan guru si A. Dulu saya masih ingat apa? Direndahkan dengan guru si B gitu sebagainya. Kalau hukuman jangka panjang, tetapi berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi hanya tidak jangka panjang. Berbeda kembali dengan restitusi. Restitusi adalah memberikan alternatif. Nah, alternatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Terus selanjutnya, nah ini adalah contoh segitiga restitusi yang dikemukakan oleh Diana Dosen. Mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang lebih baik. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, ya, misalnya ada kasus siswa yang datang terlambat ke sekolah. Menstabilkan identitas begini. Apa yang telah kamu lakukan semalam sehingga kamu datang terlambat, itu menstabilkan. Kita mencari tahu, mencari informasi penyebab dia terlambat itu apa. Terus kalau sudah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tidak ada salah. Kamu tahu tidak bahwa kamu begadang semalam itu menyebabkan kamu datang terlambat ke sekolah pagi ini. Jadi dijelaskan, diinformasikan, disampaikan bahwa si anak salah, terlambat itu tetap salah. Tapi sebelum kita menyalahkan, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dulu pada saat di sekolah kita telah membuat kesepakatan apa? Biar siswa itu mengakui kesalahan diri sendiri. Bukan kita yang menyalahkan sebagai pendidik. Ya, dulu kita sepakat bahwa yang terlambat akan belajar terus. Jadi si anak itu mengakui bahwa dia itu salah. Nah, jadi bukan kita yang menyalahkan sebagai pihak eksternal, pihak ekstrinsik. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi yang dikemukakan oleh Diana Dosen. Ya, tujuannya adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang lebih baik lagi. Harapannya setelah menerapkan segitiga restitusi, si anak itu akan menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah yang mengontrol. Apakah kita berada di penghukum? Sifat kontrolnya. Apakah kita berada di pembuat rasa bersalah? Apakah
apakah kita ada di posisi sebagai teman, apakah kita berada di posisi pemantau. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru yang bisa memahami karakter anak, memantau. Oh, si A karakternya demikian, si B karakternya demikian, dan si C dan sebagainya. Atau kita bisa menjadi manajer, bisa mengelola anak seperti itu. Oke. Ya gamesnya ada sebuah kasus yang dibacakan. Tugas Bapak Ibu guru memilih jawaban dengan berbaris di belakang jawaban Bapak Ibu. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Soalnya pertama ini sudah jawabannya. Nah, Andi terlambat ke sekolah karena terlambat oleh Pak Dani, diberi perintah pusat 50 kali. Ini adalah hukuman. Ya. Disuruh push up, disuruh lari, yang tadi sampaikan Mas Atur tidak sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, itu disebut dengan hukuman. Seperti itu. Kalaupun memang misalkan disuruh belajar di perpus, itu belum bisa juga dianggap hukuman, bisa juga tidak. Karena belajar di perpus konteksnya adalah berhubungan dengan proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, kita lihat kasus yang lain Bapak Ibu. Yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, ini adalah hukuman. Tidak ada hubungannya dengan konteks pembelajaran. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kalau guru PJOK ya konsekuensi, tergantung konteksnya. Ya, ini kalau teman-teman seperti saya, ini hukuman karena tidak ada konteks pembelajaran. Misalkan Bu Aisyah, anak terlambat suruh kerjain soal, itu juga terus konsekuensi. Kalau sudah sesuai dengan kesepakatan, karena ada proses pembelajaran seperti itu. Dua aktif juga demikian. Misalkan anak tidur, kalau disuruh nyanyi, ya itu hukuman itu namanya. Ada yang disuruh nyanyi, ada yang disuruh push up, tapi kalau disuruh mengerjain soal, nah itu adalah proses pembelajaran, berarti disebut dengan konsekuensi. Ya, ini cara menerapkan budaya positif di lingkungan kelas. Yang pertama, membuat keyakinan kelas dengan murid. Ini seharusnya Bapak Ibu guru harus sudah membuat. Kalau dulu saya jadinya belajar, tapi ini sekarang berubah mindsetnya dari Kementerian Pendidikan. Ini namanya keyakinan kelas. Jadi bila ini kelas masing-masing. Kalau dulu kita kontrak belajar ya, sama saya juga masih merasakan kontrak belajar. Nah sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Terus yang kedua adalah menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi kita menyusun bersama-sama. Yang ketiga, merefleksi dan memperbaiki budaya positif yang sudah berjalan. Budaya positif kita misalkan kreativitas, kita sudah sangat bagus, sangat dipertahankan. Kalau bisa lebih ditingkatkan. Terus gotong royong misalkan, kalau budaya positif di sekolah kita bagus, nanti dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan, seperti itu. Terus menindaklanjuti hasil refleksi. Kita harus ada refleksi. Terus melihat hasil tindak lanjut. Kalau tadi di kelas, cara menerapkan budaya positif di kelas, kalau yang ini adalah cara menerapkan budaya positif dengan sekolah. Nah ini Bapak Kepala sebagai CEO atau pendiri, guru-guru sebagai mitra senior, komite sekolah dan murid sebagai konsultan junior. Nah, diibaratkan sebuah perusahaan. Jadi kalau sekolah itu sebagai perusahaan, kepala sekolah itu sebagai CEO. Sedangkan Bapak Ibu guru itu sebagai mitra senior. Dan sedangkan komite sekolah dan wali murid sebagai konsultan. Nah, jadi
dia kan yang memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan, dan juga lain sebagainya. Itu sebagai konsultan juga. Oke, dengan menjelaskan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang akan menjadi cerita indah dalam buku teks pelajaran. Oke, silahkan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau didiskusikan atau menjawab, kami persilakan. Saya Bapak K. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Dedi bosan kan? Pak Jepang mah merendahan melulu kita. Tidak boleh merendahkan. Itu Pak Afi sekali Pak Afi. Baik Bapak K mengenai hal apa tadi? Baik, hukuman dan restitusi. Kalau menurut kacamata matematika, untuk konsekuensi itu kan ada peran guru juga dalam menentukan. Kalau saya itu aturan kelas ya, itu aturan kelas untuk saya. Jadi sebelum kita mengajar di awal itu kita membuat aturan kelas. Kalau mata pelajaran saya itu begini. Kemudian anak menyepakatinya. Nah, berapa persentase kira-kira yang efektif? Karena tetap harus ada upaya keras dari kita untuk mendisiplinkan anak. Contoh misalkan, kalau Anda telat masuk jam saya, menitnya berapa menit? Nah biasanya ada tawar-menawar ya, anak itu lebih merendah, ngambilnya lebih rendah ya. Nah kita tentukan misalkan berapa menit kan anak selalu ngambil yang rendah. Supaya tidak terjadi hukuman, nah kita ada praktek retina sesuai dengan pelajaran misalkan. Dia tetap masuk ke dalam kelas, selama proses belajar kamu simak apa yang dipelajari saat itu. Kalau 10 menit berarti kamu 10 soal membuat pertanyaan yang terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, yang saya tanyakan kira-kira yang idealnya apakah itu diserahkan ke siswa secara keseluruhan tentang kesepakatan untuk aturan kelas ini, kemudian kita iya gitu aja, atau kita lebih dominan atau pilih-pilih lagi. Itu aja, terima kasih. Pak Depa silakan untuk makan berikutnya. Oke, terima kasih Bapak. Keyakinan kelas yang sudah saya terapkan yang pertama adalah bukan hanya dalam proses pembelajaran, tetapi dalam aktivitas di kelas. Aktivitas di kelas kan banyak. Termasuk ada siswa yang tidur itu juga kita pikirkan. Ada siswa yang makan, minum pada saat proses pembelajaran itu juga harus kita pikirkan. Seperti itu. Kalau pertanyaan Pak Pati, misalkan toleransi keterlambatan. Kalau saya ngomongkan toleransi keterlambatan. Toleransi keterlambatan biasanya saya menawarkan pertama kali itu 5 menit. Pertama kali, tapi siswa nawar. Pak jangan Pak, 7 menit atau 8 menit atau bahkan ada yang 10 menit ditanya. Nah, itu toleransi. Nah, itu tidak kita sepakati apakah. Tapi kalau dari saya secara pribadi itu selalu menawarkan 5 menit. Nah, di tengah perjalanan ada proses tawar-menawar atau negosiasi atau lobby. Nah, itu tinggal kita sepakati bersama. Biasanya antara 5 sampai 10 menit. Biasanya itu kalau toleransi keterlambatan masuk dalam kelas. Lalu konsekuensinya bagaimana jika terlambat? Nah ini yang salah paham. Konsekuensinya biasanya kalau saya secara pribadi itu mengerjakan soal atau menjelaskan soal yang pernah dipelajari. Misalkan materi minggu lalu, jangan pas hari itu. Karena kalau pas hari itu pasti anak gak bakal tahu kan terlambat kan. Jadi menjelaskan ataupun mengerjakan soal yang sudah disampaikan minggu lalu. Kalau sekarang materinya misalkan trigonometri, rumus sudut dan selisih. Nah, kan rumus sudut dan selisih trigonometri. Sebelum materi trigonometri apa? Misalkan vektor. Nah, nanti saya menjelaskan ataupun coba kamu mengerjakan materi tentang vektor atau
menjelaskan kepada teman-temannya dan juga sebagainya. Kalau menjelaskan, berarti teman-temannya yang menjadi penilai benar atau tidak, bukan kita sebagai guru. Ya kan? Misalkan dia sudah berusaha menjelaskan, kita kembalikan kepada teman-temannya, kepada kelasnya. Benar tidak? Atau ada yang salah atau tidak? Ya, ada proses diskusi. Seperti itu yang biasa saya lakukan. Terus, tadi yang harus kita pikirkan, tiap-tiap kelas harus kita bahas seluruhnya. Jika dalam kondisi kelas ada yang tidur, kita bahas, kita atur. Ada yang makan minum, kita atur. Kita sepakati. Bahkan HP pun itu juga harus kita sepakati. Apakah selama proses pembelajaran kita mengizinkan menggunakan handphone? Kalau tidak boleh, silent. Seperti itu. Kalau boleh, bagaimana mekanismenya? Dan juga sebagainya. Kalau kemarin saya lihat Bapak Ibu guru jika proses pembelajaran ataupun ulangan ada yang HP-nya berjejer di meja guru masing-masing, itu bagus. Itu mungkin sesuai kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Ya kan? Seperti itu. Di situ Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Aisyah. Ada. Untuk saya kan Ada kebetulan ada 2 kali pertanyaan. Bisa malah di situ aja kabur. Enggak bisa. Nanyanya banyak. tadi yang selanjutnya yang Pak tadi itu tentang coret-coret kan? Tentang coret-coret kan tadi apa sih positif negatif itu tergantung penikmatnya gitu ya, tergantung penikmatnya. Kalau menurut saya kan tadi yang di nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan universal itu kan ada beberapa poin tuh gitu. Kita tidak bisa memandang itu hanya linear satu. Oh dia kreatif, dia mau coret-coret di mana ya itu namanya kreatif dan itu pasti bisa dibilang positif gitu. Karena ketika menilai sesuatu itu kalau menurut saya semua poin itu dilihat gitu. Semua poin itu dilihat ya dari poin yang pertama beriman, kemudian yang sampai terakhir kreatif gitu. Jadi tidak hanya melihat satu nilai dan kemudian disimpulkan. Kalau menurut saya seperti itu, karena kita perlu memandang semua poin itu, kemudian baru ngambil kesimpulan. Sebagai contoh coret-coret ada satu siswa di PS itu, jadi mungkin dia ini ya punya bakat di seni gitu. Tapi itu tasnya, kemudian bajunya, dia menuangkannya di situ gitu. Dan ketika diingatkan pun karena mungkin cara berpikirnya berbeda gitu ya, dia juga nggak maksudnya pasti membantahkan ini kreatif bukan ini. Pokoknya dia punya alasan lah gitu ketika dia melakukan sesuatu itu. Nah, kalau menghadapi anak seperti itu, menurut Pak Bakti kita harus bagaimana? Oke, terima kasih Bu Aisyah. Tadi terkait dengan kebajikan universal. Yang harus kita pahami, kebajikan universal banyak tingkatannya. Yang pertama, kebajikan universal untuk diri kita sendiri. Yang kedua, ada kebajikan universal untuk masyarakat, anggota masyarakat. Ya, berarti anggota masyarakat bisa luas ya, bisa lokal, bisa nasional, bisa internasional, sebagainya. Makanya bagi siswa yang memiliki tingkat kreativitas sangat tinggi di bidang seni akan tidak bisa dinilai oleh orang yang ahli matematika misalkan, tidak akan bisa dinilai oleh orang yang ahli bahasa dan sebagainya. Nah, dia menyatakan bahwa bagian universalnya baru bagi diri sendiri. Kalau memang sudah bergabung pada komunitas, maka itu sudah menjadi anggota masyarakat. Lalu bagaimana kita melindungi dan juga mengakui? Maka kita harus melakukan kebajikan
universal anggota masyarakat. Misalkan kalau di lingkungan sekolah berarti harus ada izin ataupun payung hukumnya dari pimpinan sekolah. Seperti itu. Karena apa? Kalau antar personal itu tidak akan masuk. Misalkan Pak Yogi menilai di bidang seni, bisa jadi penilaian Pak Yogi juga salah. Bisa juga saya menilai si anak kreativitas ataupun tidak, bisa jadi penilaian saya juga salah. Tetapi kalau sudah diizinkan sama pimpinan sekolah, bisa jadi difasilitasi. Oh silakan coret-coret atau mural di tembok bagian belakang timur misalkan. Oh silakan bisa coret-coret di tembok belakang barat dan sebagainya. Itu juga bisa. Nah yang penting ini adalah hubung atau izin dari pimpinan sekolah. Bagaimana anak-anak kita bisa diberikan apresiasi dan juga difasilitasi. Kita memberikan apresiasi dan juga fasilitasi. Nah, tetapi kalau penilaiannya secara individu orang persoalan-persoalan itu tidak akan bisa. Karena penilaian saya, penilaian Pak Yogi, penilaian Pak Ardi mungkin berbeda juga dengan si anak. Mungkin bagi Pak Yogi, wah ini anak kreativitas banget. Bagi saya belum tentu. Bagi Pak Ardi mungkin ada sisi yang lain, demikian gitu. Jadi memang harus ada payung hukumnya, disosialisasikan, diapresiasi dan juga fasilitasi oleh pimpinan sekolah atau pimpinan sekolah. Bahkan kalau di lingkungan anggota masyarakat yang lebih luas, misalkan kabupaten atau kota atau bahkan provinsi, itu sudah ada tempat. Oh silakan itu dijadikan wadah kreativitas anak muda yang dibuat di beberapa posisi kota itu juga ada. Bahkan di Kota Tangerang ada yang namanya kampung apa tuh? Clear kan? Jadi clear semua itu warnanya. Jadi seperti itu. Bahkan difasilitasi, ya kan? Ya begitu Pak Isan. Terima kasih. Pak Yogi. Izin Bapak. Kaitannya dengan budaya positif, tadi hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Saya tanyakan kan biasanya dalam pandangan atau pasangan ukuran itu biasanya hukuman, biasa ada reward atau penghargaan. Seperti apa kaitannya dengan budaya positif di sana? Jadi kan Pak Bakti baru mengatakan hukuman, konsekuensi dan jadi pandangan antoninya dan hukuman itu tidak dijelaskan kan kalau tadi dia bawa menyatakan anak ini yang baik seperti apa, sudah beri penghargaan seperti apa, berikutnya kita akan nilai atau apa dan sebagainya itu apakah bisa dan bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yogi. Ya, pandangan atau tuturan kalau bahasa Indonesianya atau nih kawan kata. Oke, biasa antoninya itu adalah reward ya atau apresiasi atau penghargaan. Sedangkan konsekuensi itu sesuai dengan artian yaitu kesepakatan. Berarti yang namanya kesepakatan berarti ada interaksi dua pihak. Lalu jika salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ada, berarti ada konsekuensinya. Lalu kalau seseorang melaksanakan ada konsekuensinya. Nah, kami juga konsekuensi. Yang pertama jika melanggar, berarti konsekuensinya dia misalkan harus melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Ya misalkan tadi terlambat, misalkan harus membuat catatan atau menjelaskan materi kalau di kelas. Lalu kalau yang melaksanakan bagaimana? Yang melaksanakan juga mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi apa? Tidak melaksanakan konsekuensi. Paham tidak? Ya, jadi misalkan kita telah sepakat bahwa datang ke kelas pada saat bel. Seorang anak itu datang ke kelas pada saat bel. Dia telah melaksanakan kesepakatan yang ada. Berarti apa? Dia mendapat konsekuensi, tidak melaksanakan konsekuensi. Jadi dia tidak melaksanakan
apa? Ya konsekuensi itu sebenarnya. Kayak misalkan kita misalkan kayak kita mencuri, konsekuensinya apa? Dia dinilai buruk oleh masyarakat. Tapi kalau tidak mencuri apa? Dia tidak dinilai tidak buruk di masyarakat seperti itu. Jadi dia tidak melaksanakan konsekuensinya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Dua lagi. Atau Pak Cepat? Bakti itu saya masih baru mulai naik buku yang Mantap. sebuah konsekuensi setelah dia misalkan melanggar sebuah konsekuensi, apakah itu bukan sebuah hukuman? Nah, yang saya agak sedikit yang ini konsekuensi hukuman itu buah dari konsekuensi atau konsekuensi itu seperti apa? Dia kayak yang nanyanya juga kalau siapa ini bisa dilanjut yakin pertanyaannya buat Sambo. Ya, benar, Pak Cepat. Jadi kata hukuman di dalam pendidikan itu harus dicorek. Jadi kalau saya ingat itu ya, saya itu dari kecil ya SD padu. Juga paling dulu, SMP dulu, SMA begitu. Tapi ketika Itu bukan konsekuensi. ya, itu konsekuensinya sedang. Tapi begitu perkembangan, saya tadi bahas tentang itu. Jadi dulu berarti itu anak ini puasa aja lagi gitu. Tadinya. Tetapi karena kan kita sudah materi ini, kita sekolah dulu kan. Sekolah mah kata Yusbani dulu. Ini tahu ada yang tahu Yusbani dulu? Ayo kan? Dapat sepeda. Itu guru bahasa Indonesia di televisi. Saya paling hobi Yusbani dulu. Kata Yusbani. Pendidikan di Indonesia itu ya ada 3 yang kekurangannya. Ya, 1 ya, tidak penempatan bahasa yang pas, peristilahan yang pas. Apa peristilahan itu? Yaitu penempatan peristilahan. Uang apa itu, apa itu? Itu kurang penempatan peristilahan. Nah, itu ya paskot yang tahu itu masih Inggris tahu kan? Inggris ya zaman dulu zaman Rintintin nonton Rintintin kok pasti tahu ya. Tahu Pak. Jadi ada 3, 1 penempatan peristilahan. Kedua, bahwa pendidikan itu adalah bengkel yang ya, apa namanya? Oh, kan kalau motor rusak ganti yang baru juga belum tentu bisa cocok kalau bukan tempatnya. Jadi kata Yusuf itu ada 3 satu penempatan. Ketiganya, bahwa yang ketiga itu bahwa pendidikan kurang menumbuhkan karakter dengan formasi di situ tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Berat. Yang merupakan pendidikan di Tangerang sama istilah kita umum sama dengan Tanjung Kait. Tanjung Kait ke pantai, Tangerang kan main ke pabrik kemana harus tempatkan pendidikan itu di situ kalau sekarang atau di daerah kalian yang disamakan di daerah pertanian dengan daerah pantai, di daerah gunung, di Kuta-Gunung yang disamakan dengan di Rajab jauh-jauh mau dibawa ke pantai itu urusan Tanjung Kait itu SMA berapa sih? Jadi sesuai dengan situasi kata yang karena dia itu penempatan peristilahan yang kurang. Keduanya jawaban ya. Jadi penempatan peristilahan yang
beda nih yang pula. Terus sesuai dengan kondisi yang ada sekolah di sini. Itu sebetulnya yang saya maksud itu. Kalau saya paling itu di sebalik itu karena perbedaan dari agama ke agama. Bu Tifa, Kalau di televisi itu seperti itu. Jadi Bu Tifa gimana? Pasti saya mau yang hukuman konsekuensi dari tadi kata Bu Alvin bilang kalau yang misalnya terlambat sekolah itu kan sebelumnya sudah diberitahu. Misalnya kalau terlambat diberitakan, nah itu kan Ya sebetulnya pagi itu ketika di Sosialisasi. itu kan harusnya Harus konsekuensi. punya Kalau ini. ada kesepakatan dan pemberitahuan dan sifatnya tidak mendadak. Tapi itu tadi dicontoh hukuman yang iya. kita diri ya harus punya dasar. ini yang buat saya yang tadi. Kesepakatan. Itu kesepakatan itu. Iya. Kesepakatan bersama. Makasih Bapak sih. Ya, terima kasih Pak Fahmi, Pak Cepa, Bu Tifa, dan juga teman-teman yang lain. Sekali lagi, Yang pernah di daerah. saya izinkan penjelasan tadi ya terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi dan eksekusi. Nah, yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menentukan perlu terjadi dan sifatnya berbeda. Biasanya hukuman itu satu pihak membuatnya. Pada saat siswa terlambat sekolah, ya pada saat siswa terlambat sekolah itu kan peraturan sudah ada. Apakah siswa dilibatkan? Tidak, itu disebut dengan hukuman. Tetapi pada saat siswa terlambat datang ke kelas, itu kan ada kesepakatan. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Jadi perbedaannya seperti itu. Yang namanya konsekuensi itu kesepakatan dua-dua pihak. Sedangkan kalau biasanya ya dibuat oleh hanya segelintir pihak saja tanpa melibatkan siswa. Itu hukuman. Pak Bakti. Kan hukuman sama konsekuensi. Kalau dari tadi pemaparan Pak Syamsul dan Pak Bakti itu, saya memahaminya begini, kalau hukuman itu kan tadi dari satu pihak, kalau konsekuensi kan dari dua belah pihak. Terus hukuman itu tidak nyambung dengan konteksnya. Kalau konsekuensi itu nyambung. Ya, betul. Nah, misalkan kan kita sudah bikin konsekuensi kalau terlambat berdiri, gitu ya. Misalkan di depan kelas. Nah, tapi kan itu tadi yang dicontoh itu kan itu hukuman ya. Berdirinya hukuman. Ya, yang itu. Karena menurut saya itu tidak nyambung dengan konteks kita belajarnya gitu. Jadi harus ada poin nyambung dengan kitanya kan. Ya, Tapi itu sudah ada batas konsumsi itu. Ya, kalau untuk kesepakatan, makanya mungkin kemarin kita, termasuk saya juga, kesepakatannya mungkin tidak ada yang tidak sesuai dengan pemerintahan kita, dari Kemendikbud seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, kalaupun kita memberikan konsekuensi harus sesuai dengan proses pembelajaran, supaya ada pembelajaran yang bermakna. Sama, saya juga kalau siswa terlambat masih suka, ini siap juga. Ada tidak sesuai dengan proses pembelajaran. Bu Tifa jadi saksinya seperti itu. Kalau berdiri tetap berdiri, tapi dia baca buku yang kemarin pelajaran kemarin. Apa-apa sih Itu udah. hukuman. Sepakati gitu, sepakati. Berdiri di depan baca yang kemarin. Ya, misalnya untuk materi PJOK itu untuk melatih keseimbangan, boleh. Kan diri melatih keseimbangan. Nah, itu ada di materi PJOK, boleh. Nah, tapi kalau di matematika itu tidak sesuai. Masuk ke Joko masuk. Ya, kalau tadi berdiri, itu adalah sebagai materi PJOK, materi keseimbangan. Sedangkan kalau bisa ya matematika itu tidak sesuai. Jadi seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang
kita sama-sama untuk membuat konsekuensi berdasarkan kesepakatan yang ada. Seperti itu. Ya. Ada Pokoknya lagi? Pak Parti berdiri setuju keputusan adil dengan kita. Jangan lah. Ya telah di belakang saya yang masuk kelas, saya bilang masuk dari belakang saya telah. Saya suruh berdiri, pasti dia anak-anak mau pada tahu. Makanya kalau saya berdua mau kan dulu gitu, saya nggak mau telat, karena kalau telat pasti berdiri di depan kelas dan bisa nyanyi, bisa puisi, bisa terserah. Biar apa? Biar anak-anak itu semangat. Kalau di sini kak, habis jam ke-8 sembilan. Kita hanya masalah lagi yang konsekuensinya ya. Dengan apa jadi semangat belajar lagi. Itu nyambung kan? Aku. Gue tidak. Jadi kan menyapa. Saya juga terima kasih atas sharingnya Kak Bakti dan Pak Sakur semuanya. Mana? Saya mau ngaji. Dikurangin poinnya. Ini udah dibawa. Ya, tadi kan baru kutip masalah kembali ke siswa ya. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Apakah hal ini berlaku untuk siswa ataukah sama guru misalnya? Kalau dalam kurikulumnya ya. Atau sebenarnya tadi disampaikan. Terima kasih Bu Indra. Nah, untuk Bu Alfi tadi katanya kesepakatannya berdiri kesepakatan dengan kelasnya. Nyanyi. Ya. Sama. Seni buat itu. Sama. Oke. Sama Bu Alfi saya juga masih nyanyi hanya begitu Pak. Tapi kalau hukumannya sama kayak fisika mesti sendiri nggak sih? Ya. Ini keinginan dari Kemendikbud bahwa di dunia pendidikan tidak boleh namanya apa? Bukan pembelian, ini ada aktivitas di luar proses pembelajaran. Nah, jadi harus ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Nah, itu pas belajar. Ini keinginan dari pemerintah pusat. Berarti termasuk pendidiknya juga ya? Ya, kalau masalah untuk gurunya itu diserahkan kepada pimpinan masing-masing lembaga. Seperti itu. Ya, apakah pimpinan kita mau memperlakukan konsekuensi ataupun tidak? Ya. Jadi gitu. Kalau doa itu tadi suruh nyanyi, tapi nyanyinya bisa muda apa? Apalagi satu musuh. Iya, sama dengan. Ya, selama masih pada proses pembelajaran itu masih Ada angkanya Bu. Kan ibu berkaitan dengan angka, harus dengan angka nyanyinya. Apa saya Pluton? Kalau saya pulang gimana? Kalau Parti nyanyinya sebetulnya harusan dengan bola. kita dudukkan ya. Nah, nanti kita diskusi di luar sesi. Oke. Siap, siap, siap. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Mungkin ini adalah sedikit seri. Mohon maaf, karena memang saya ini memang belum mampu menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bapak. Terima kasih, sangat luar biasa sekali berarti hari ini kita dapat pembelajaran tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan terutama guru yang akan dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Azahra. Dengan melaksanakan keyakinan kelas, maka akan terbentuknya kondisi kelas yang saling menghargai dalam bertukar pendapat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Astiti. Dengan melaksanakan keyakinan kelas, maka akan menimbulkan sebuah kelas yang dimana muridnya saling menghargai dan menghormati antar sesama, sehingga
para murid dapat lebih mudah saat bertukar pendapat dan juga saat bersosialisasi dan berinteraksi antar sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pendidik dari SMAN 24 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan sosialisasi dan diseminasi budaya positif dari calon penggerak, yaitu Bapak Bakti Darmawan Arif Wibna. Kegiatan kemarin sudah dilaksanakan dan dipraktekkan langsung kepada siswa SMAN 24 Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah menerapkan keyakinan kelas. Salah satu manfaat menerapkan keyakinan kelas adalah menumbuhkan sikap disiplin dalam diri siswa, karena ini adalah hasil kesepakatan bersama dua belah pihak. Semoga apa yang telah disosialisasikan dan dilaksanakan bisa menjadi inspirasi bagi siswa dan rekan guru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.